Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh benar Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami mempunyai Allah Yes, God. yang seperti Engkau yang tidak terbatas kasih-Mu. Amin, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Amin. Terima kasih. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpuruk, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin, Tuhan. Di saat- Terima kasih untuk Bapa yang setia, yang selalu menggendong kami, yang Amin. selalu melindungi kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silahkan duduk. Shalom. Karena kita bulan lalu juga masih berbicara mengenai integritas. Dan akhirnya keluarlah judul ini, integritas dalam perkataan. Dan ini saya percaya bahwa firman ini untuk mengingatkan setiap saudara dan saya untuk kita berhati-hati di dalam perkataan kita. Firman ini, judul ini keluar sebelum kejadian keadaan bangsa ini. Saya sangat percaya bahwa ini untuk mengingatkan kita para jemaat, ya siapapun Anda, siapapun saudara, untuk berhati-hati di dalam apa yang saudara katakan, terutama di dalam sosial media. Ya, tapi bukan itu saja, di lingkungan keluarga nanti kita akan belajar bahwa kita akan belajar mengenai apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Nah, Yakobus mau menunjukkan di dalam Yakobus 3 ini bahwa lidah adalah ujian iman. Iman yang hidup. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jadi perkataan saudara, perkataan kita itu akan menunjukkan seberapa dewasa saudara. Amin. Ya, perkataan saudara akan menunjukkan bagaimana kedewasaan rohani saudara. Dan Yakobus sangat peduli atau dia sangat ketat untuk mengatakan, karena Yakobus ini untuk diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen. Di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Kebanyakan kita cepat untuk berkata-kata, lambat mendengar. Ya, firman Tuhan mengatakan cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Di pasal 2:12 juga, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Di ayat pokoknya pasal 1 sampai 5 itu, Yakobus di setiap pasalnya akan menyinggung soal lidah. 4:11, saudara-saudara janganlah saling memfitnah. 5:12, nama yang terutama saudara-saudaraku, janganlah bersumpah. Jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Dan akhirnya Yakobus membagikan di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus mengatakan hidup baru itu terlihat dari kerendahan hati itu di pasal 1. Hidup baru akan tampak dalam ketaatan kita. Hidup baru itu akan terlihat pada saat kita memberi tanpa pilih kasih di pasal 2. Hidup baru itu akan nyata melalui pola hidup yang penuh dengan perbuatan baik. Itu ada di pasal 2 ayat 14-26. Dan akhirnya Yakobus mengatakan di pasal 3 bahwa lidah perkataan saudara akan mengungkapkan, akan menyatakan siapa saudara, isi hati saudara dari perkataan kita. Yakobus mau mengatakan bahwa iman kita yang hidup itu dinyatakan melalui pengendalian lidah atau perkataan saudara. Kita benar-benar mesti hati-hati di dalam perkataan kita. Saudara baca aja di Amsal 17. Nah, tema dari khotbah kita, karena lidah memiliki kekuatan yang tidak proporsional untuk mengarahkan atau menghancurkan hidup. Setiap orang percaya harus bergantung pada kasih karunia Allah untuk mengandalkan perkataan mereka sebagai bukti kedewasaan spiritual. Lidah itu tidak proporsional, dia kecil, tidak proporsionalnya, dia kecil tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Kita percaya bahwa kita bergantung kepada kasih karunia
Allah untuk mengendalikan perkataan kita sebagai bukti kedewasaan rohani kita. Tadi pagi mau ketemu orang, saya kan lagi persiapkan ini. Saya bilang, Tuhan, Daud, berjaga-jagalah di mulut bibirku. Tapi gak bisa, Bapak Ibu, karena hati saya belum benar. Hati saya marah. Sebelum saya ketemu ini orangnya tadi siang. Jadi saya harus benarkan dulu hati saya, baru saya bisa berdoa, Bapa Allah berjaga-jaga di pintu bibirku. Yang saya belajar di sini, jangan kita terbalik klaim firman Tuhan. Berjaga-jaga Tuhan di bibirku. Kalau hati kita tidak benar, belum bersih, gak akan mungkin kita bisa berjaga-jaga di mulut bibir saudara. Kita belajar sekarang kita belajar Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, janganlah banyak yang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh hidupnya. Yakobus membuka ayat ini di pasal 3 ini dengan satu peringatan keras kepada mereka yang ingin menjadi guru. Kalau di ininya di Daskaloi, menjadi guru itu apakah kita, jadi gimana dong? Apa saya nggak bisa mengajar? Saya nggak bisa membagikan sesuatu? Bukan itu intinya. Tetapi waktu saudara mau mengajar, waktu saudara mau menjadi guru, waktu saudara juga berubah atau menjadi orang tua, pemimpin sel atau pemimpin apapun juga, jangan cepat-cepat kita mau menjadi mengajar. Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Oh, yang saya belajar sih, ini my perspective. Jangan mau jadi sok tahu, menggurui. Karena pengajaran kita dihakimi lebih berat. Karena di zaman gereja mula-mula, guru itu memiliki otoritas besar dalam suatu komunitas. Dan kata-kata mereka itu mempunyai pengaruh yang luas. Tadi saya renungkan. Saudara ingat gak? Saya ingat loh guru SMP saya, ada satu tuh. Pak John namanya. Aku ya bandel dulu. Masih perjanjian lama. Jadi dijewer telingaku. Sakitnya hatiku. Tapi ada satu guru aku lumayan kuat di matematika. Aku selalu dapat 100 matematika. Guru ini favorit sama aku. Sebenarnya benar ya. Guru itu kita favorit. Ada memberi pengaruh. Di kampus, dari awal saya masuk sekolah teologi sampai terakhir, saya paling demen sama salah satu bukan berarti dosen yang lain guys. Dosen Pak Hans ketawa. Pak Moranda yang pernah khotbah di sini. Hermeneutik dia bagikan. Artinya gini loh, perkataan dia bilang begini, kita boleh pintar teologi, boleh banyak segala macam pengetahuan, tapi karakter itu penting. Saya kalau udah berbicara karakter, I'm so pay attention. Benar, karakter itu penting dari segala kau punya pengetahuan. Amin. Dari segala kau punya kekayaan, karakter itu penting. Karena sebagai pengajar, dia mempunyai standar yang lebih tinggi. Ada Ibu Indrita, kepala sekolah sebenarnya. Ya, Michael, guru. Jadi kita itu guru, pengajar itu mempunyai satu standar yang lebih tinggi. Benar gak? Ya, pasti karena jadi model. Mempunyai pengaruh yang lebih besar. Kata-kata kita, kata-kata guru. Di sini kalau saya berbicara mengenai guru, itu berbicara mengenai orang tua, berbicara mengenai pemimpin, berbicara kepada kita pun juga umpamanya sebagai seorang pribadi, kita memperkatakan kepada orang lain, kita sedang mengajarkan kepada orang lain. Setiap orang tersebut mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang lebih besar. Dan kata-kata kita akan membentuk pemikiran dan iman setiap orang. Kalau saya konseling, seseorang yang punya problem,
Saya selalu tanya, kamu keluarga kamu bagaimana? Bagaimana hubungan kamu dengan papa? Bagaimana hubungan dengan mama? Karena bagaimana mereka saat ini dibentuk oleh komunitas kita sebelumnya. Di sekolah, di rumah, itu akan membentuk kita. Betapa pentingnya perkataan kita karena mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh yang bahkan kalau boleh saya katakan pengaruh yang tetap ya. Kadangkala itu tahan lama. Mempunyai akuntabilitas, mempunyai tanggung jawab yang lebih ketat. Kenapa dibilang dihakimi lebih berat? Karena kita punya pertanggungjawaban yang lebih besar. Kenapa dikatakan itu mempunyai standar yang lebih tinggi? Karena bisa mempunyai potensi kerusakan yang lebih luas. Kesalahan waktu mengajar bisa menyesatkan, nanti kita lihat, menyesatkan generasi. Jadi bukan hanya saudara aja yang kena, bukan hanya kepada satu orang aja umpamanya kita bilangin, ya, merusak, bukan. Tapi kalau dia ada satu statement di sosial media lah saya baca, kalau pacaran yang kudus akan melahirkan pernikahan yang kudus dan akan melahirkan keturunan yang kudus. Kak, benar gak statementnya itu? Enggak. Keturunan kudus itu tergantung dari setiap saudara. Saudara mempunyai tanggung jawab masing-masing. Papi mami saya gak bertobat. Bertobat lahir baru ya, Kristen, tapi gak bertobat lahir baru. Papi kalau saya tanya, mau ke gereja gak? Oh, Tuhan Yesus ada dalam hati saya, sudah. Statement-statement kayak seperti itu menurut saya nih tidak tepat. Coba kalau kita pikir situ. Jadi nggak apa-apa. Jadi berarti kalau kamu pernikahanmu kudus, ya, dosa-dosa oke, bertobat, kudus kita di hadapan Tuhan, apapun kesalahan kita, kudus kita dalam. Akhirnya kita akan menghasilkan keturunan kudus. Enggak. Kekudusan saudara itu tidak daripada usaha saudara. Bukan karena usaha pekerjaan saudara, kita butuh Tuhan untuk membuat kita kudus. Kita kudus karena Dia kudus. Ada amin? Ya, kita kudus karena Dia kudus. Saudara tidak bisa. Jadi jangan tabola balik itu ini. Ya. Jadi siapapun yang berada dalam posisi pengaruh rohani, apakah itu pastor itu juga berbicara kepada kami sendiri, guru sekolah minggu, pemimpin atau orang tua dalam percakapan sehari-hari. Ingatlah bahwa kata-kata saudara memiliki dampak yang dapat bertahan lama. Ada amin? Perkataan kita akan mempunyai dampak yang bertahan lama. Kita lanjut di Yakobus 3 ayat 3 dan 4. Firman-Nya mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi ada analogi kontrol di sini bahwa kekang kuda itu ditaruh di mulutnya dan kita sebagai penunggangnya dapat mengontrol pergerakan daripada kuda tersebut, apa ke arah mana yang kita mau. Barang yang kecil tetapi bisa dikontrol. Mengontrol pergerakan dari kuda itu punya kekuatan loh. Kekuatan besar loh. Ya, bisa lari kencang segala macam itu. Kapal juga kemudinya walaupun digerakkan oleh angin keras, dia bisa merubah arah sesuai juru kemudi. Jadi yang di sini Yakobus mau berusaha katakan, yang kecil ini bisa memberi pengaruh, bisa mengontrol hidup kita. Yakobus 3 ayat 5-6, lidah itu walaupun kecil mempunyai potensi kehancuran. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat
memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus mau mengingatkan kita bahwa lidah kita ini cepat sekali untuk mengatakan atau membesar-besarkan perkara daripada kita membesar-besarkan nama Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara membesarkan Tuhan atau saudara membesarkan masalah saudara. Kita lebih membesar-besarkan perkara kita daripada kita membesarkan nama Tuhan. Yakobus mengingatkan itu. Dan selanjutnya dikatakan lidah pun adalah api. Sama-sama katakan, lidah pun adalah api. Lebih keras, lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan. Lidah adalah api. Lidah merupakan dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh. Gak ada loh dibilang, maaf kata nih ya, yang paling kotor di tubuh kita itu apa sih? Belakangnya. Gak dibilang loh. Gak dibilang apa tuh? Dunia kejahatan. Enggak loh, gak jahat loh rupanya. Walaupun bau, gak jahat loh. Benar gak? Wow. Tapi lidah adalah dunia kejahatan. Bukan hanya anggota, cuman satu titik kejahatan. Enggak. Satu alat kejahatan. Enggak. Dunia kejahatan. Artinya, dimanapun saudara berada, dunia manapun, lidah itu bisa jahat. Bisa melakukan apa yang jahat. Saudara dunia manapun, name it. Sebutkan. Bisa melakukan kejahatan. Saya cuman ngikutin apa yang firman Tuhan katakan. Merupakan suatu dunia kejahatan. Bukan kayak kelompok kecil. Enggak. Be careful Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ya. Di antara anggota-anggota tubuh kita sesuatu yang menodai seluruh tubuh. Bayangkan. Lidah yang kecil bisa menodai seluruh tubuh saudara. Dan di sini membakar roda kehidupan. Bukan hanya kehidupan kita. Roda kehidupan. Masuk kepada generasi, kepada generasi, kepada generasi selanjutnya. Be careful dengan apa yang saudara katakan. Membakar. Sedang lidah itu sendiri dinyatakan oleh api neraka. Wow. Luar biasa dahsyatnya kekuatan daripada lidah ini. Jadi potensi kerusakannya itu adalah api yang menghancurkan. Dari Yakobus 3 ayat 5 sampai 6 ini ada 3 hal yang mengerikan dari lidah sebagai api. Dia mencemari seluruh tubuh. Satu kata jahat merusak seluruh karakter. Satu kata jahat merusak seluruh karakter. Terus yang berikutnya yang tadi dikatakan bahwa menyalakan roda kehidupan. Menciptakan siklus kerusakan lintas generasi. Tidak hanya kepada anak saudara, tapi bisa juga ke cucu saudara, turunan saudara. Dikatakan lagi dinyalakan oleh api neraka. Sumber supernatural. Kami kalau konseling pernikahan suka katakan begini. Dalam pernikahan saudara bisa menciptakan surga atau bisa menciptakan neraka di dalam rumah tangga saudara. Tergantung dengan apa yang saudara katakan. Kekuatan yang luar biasa dari hal yang kecil. Tadi kita udah belajar analogi kontrol, kekang kuda dan kemudi kapal, dan juga potensi api yang menghancurkan. Nah, Mazmur 64 ayat 4 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka membidik kata-kata yang pahit seperti anak panah. Dia tidak katakan, firman ini tidak mengatakan merusak atau mengatakan kata-kata kayak seperti pisau. Pisau kita mematikan orang dari jarak dekat. Anak panah
dari jarak jauh, saudara bisa memberi pengaruh kepada orang yang dituju. Roma 3 ini karakter dari orang yang berdosa sebenarnya. Roma 3 ayat 13-14 dikatakan, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini saya mau katakan karakter seorang pendosa. Hati-hati apabila saudara menegur anak saudara, seseorang, jangan dengan sumpah serapah. Karena kembali kita dapat memberi pengaruh yang luas atau pengaruh yang lama di dalam kehidupan mereka. Pasti semua kita sebagai orang tua pernah melakukan kesalahan di dalam kita berkata-kata. Nanti tinggal saudara bertobat. Yakobus 3 ayat 7 dan 8. Bagaimana menunjukkan ketidakmampuan manusia versus anugerah Allah. Semua jenis binatang luar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan. Wow. Dan telah dijinakkan. Bukan hanya dapat dijinakkan dan telah dijinakkan. Benar sih ya. Manusia itu pintar menjinakkan binatang. Benar ya. Mau di darat, di laut, di udara, rupanya itu semua. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Jadi tidak ada seorang pun dari setiap saudara dan saya yang dapat menjinakkan lidah. Tetapi bagaimana Tuhan? Gimana dong? Jadi hopeless jadinya. Karena kita tidak bisa menjinakkan lidah, maka kita butuh anugerah Allah. Untuk kita dimampukan untuk berkata-kata dengan penuh bijaksana. Ayat 9-12 dikatakan begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Wow, ini peringatan untuk setiap saudara dan saya. Dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu, setiap saudara dan saya diciptakan serupa dengan gambar Dia. Kalau kita memaki-maki ciptaan Allah, siapapun itu. Ada orang, dia pernah kayak tidak terima kalau saya sepertinya, dia bilang bela pembantu saya. Saya bilang, oh, saya bukan mau bela siapa. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena saya melihat pembantu saya, siapapun itu, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah manusia yang berharga, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan kaya, miskin, pendidikan atau tidak pendidikan. Gak. Mengutuk menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama, wow. Ini keras nih firmannya. Keluar dari mulut yang sama, keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Amin. Wow, berat banget. Benar berat kalau kita melakukan dengan kita punya kekuatan sendiri. Dia bilang dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah kita juga mengutuk manusia. Yang ini loh yang diciptakan menurut rupa Allah. Wow. Katakan di kiri kanan, kau diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ya, engkau berharga. Ya. Engkau berharga. Setiap saudara tuh berharga. Amin. Terus ini dikatakan lagi berikutnya. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara?
Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang saya mau katakan di sini, Yakobus berusaha mau mengatakan alam pun ngerti nature-nya. Mata air tidak bisa memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama. Pohon ara tidak akan mungkin menghasilkan buah zaitun. Artinya alam aja ngerti, tahu dia itu seperti apa. Ada konsistensi. Ini yang berat. Benar ya? Karena jujur, kadangkala oke lewat nih hari ini. Kalau lagi marah, aduh keluar lagi deh tuh. Benar ya? As a human. Jadi kita butuh nanti ada harapan. Ini yang saya mau dorong dari kita ayat 9 sampai 10. Bahwa kita pujian kepada Allah dan kutukan kepada sesama dari mulut yang sama itu harus konsisten untuk kita lakukan. Tidak bisa berkat dan kutuk secara bersamaan. As a reminder, kita konsisten melakukan apa yang mau dikatakan di Amsal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkan bibir yang dolak-dalik. Jauhkan bibir dolak-dalik. Penipu. Hari ini A, besok B. Dolak-dalik. Amsal 10:19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Makanya Yakobus bilang cepat mendengar, lambat berkata-kata. Siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Firman bilang jangan cepat-cepat berkata-kata. Atau bahkan dibilang lancang. Apa aja yang mau direcokin. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tapi perkataan yang menggembirakan dia. Kita banyak mengalami kekhawatiran. Jangan bilang saya paling sering khawatir, takut. Tetapi firman mengatakan apa yang kita harus, kalau kita umpamanya mengalami kekhawatiran, kita mengalami, karena kadang-kadang kita berdoa, belum lihat hasilnya, iman kita ini lagi. Makanya tadi dibilang ya lidah itu adalah menunjukkan iman kita yang sejati. Ya connect ya jadinya. Kekhawatiran jadi waktu kita khawatir, apa yang kita perlu lakukan? Katakan yang baik. Dibilang menggembirakan dia. Jadi waktu kita khawatir, katakan perkataan janji Allah, katakan perkataan iman yang akhirnya akan membuat saudara menambah iman saudara, membangkitkan iman saudara, ada sukacita dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi semua firman Tuhan ini waktu kita lakukan dengan benar, itu akan connect satu dengan yang lain. Yang biasa kita dengar Amsal 18:21, hidup dan mati kuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini yang peringatan. Amsal 26 ayat 18-19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Wow, ini saya paling gak terima. Sudah katakan ngomong nih kiri kanan, ngomongin ini orang. Oh, I'm just kidding. I'm joking only. No way. No joking. Oh, I'm just joking. I'm kidding. Benar gak? No, bertobat saudara. Karena perkataan saudara itu, perkataan kita, itu akan membentuk. Nama anak saya tuh Esther. Saya tidak orang-orang, ada yang panggil dia Eteng, ada yang panggil dia Ete. IG-nya aja Queen Ete. Saya nggak pernah panggil dia Ete, Eteng, no. Saya nggak pernah kidding atau bersenda gurau dengan dia punya nama. Karena saya mengerti, nama panggilan adalah saya menaruh destiny dalam hidup dia. Esther artinya star. Saya bukan melampaui Tuhan ya, tetapi kalau dia jalurnya udah ke sini, no wonder. Ada pernah satu orang terkenal, dia tanya, Bu kenapa nama anaknya Esther? Oh, because I love the character of Esther in the Bible. Saya suka karakter Esther di Bible. Kenapa saya kasih nama dia Esther?
Tapi yang saya mau katakan begini, bahwa setiap saya tidak pernah merubah namanya dia. Atau kalau dia nama lengkapnya saya panggil, udah tahu tuh, Esther Geraldine Simanjuntak, come here. Artinya waktu saudara memanggil, memperkatakan, saudara sedang memanggil potensi Allah dalam hidup dia, memanggil karakter Allah dalam hidup dia, yang pastinya suatu waktu akan terjadi. Coba saudara ngomonglah hal yang negatif. Atau kalau saya disiplinin dia, umpamanya dia tidak taat nih ya, dia bandel atau apa, saya tidak bilang, Esther kamu kok bandel amat ya, no. Sebisa mungkin ya, saya berharap saya betul-betul, Esther you obey. Listen, obey. Jadi yang saya mau katakan sama dia, kamu taat gitu loh. Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang saudara katakan. Ada amin. Harapan di dalam ketidakberdayaan. Firman tadi mengatakan, meskipun tidak ada seorang yang dapat menjinakkan lidah. Benar ya, kita gak sanggup. Tetapi Allah dapat melakukannya. Amin. Transformasi dimungkinkan melalui kasih karunia Allah. Kita percaya ada kuasa Roh Kudus. Ya ini tadi saya katakan Mazmur 141 ayat 3 dikatakan begini. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Dan berikutnya transformasi dimungkinkan melalui hikmat yang dari atas. Yakobus 3 ayat 17. Hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Ini firman langsung teraplikasi. Sebenarnya Tuhan, awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Tapi kalau hati saya tidak murni, masih marah, biar kita jungkir balik berdoa ini, gak akan mungkin terjadi Bapak Ibu. Jadi pastikan hati saudara murni di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menanggapi dengan serius firman pada hari ini. Kita sudah melihat 1,5 minggu terakhir hanya karena perkataan yang sangat menyakitkan hati rakyat Indonesia banyak terbakar, 10 orang meninggal, 3.000-an orang ditangkap, terluka, baik itu pihak keamanan maupun rakyat sendiri. Hanya karena satu kata tolol, dikatakan membakar roda kehidupan, roda ekonomi, roda logika, roda kepercayaan. Tapi kita juga tahu bahwa pada minggu lalu kita melawan itu dengan doa, kita melawan itu dengan berkat. Karena posisi kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita otoritas. Hari ini saya mau kita mengambil waktu sebentar. Kita mau bertobat untuk perkataan kita yang melukai, yang memahitkan, bahkan kita arahkan kepada orang-orang tertentu seperti anak panah yang kita bidik dan kita targetkan. Bapa, kami mau bertobat. Ampunilah kelancangan bibir mulut kami. Ampuni amarah yang kami lontarkan tanpa ada rem, tanpa kami meminta Roh-Mu berjaga di bibir mulut kami, di pintu gerbang bibir kami. Ampuni kami Tuhan.